Halo kamu, gimana kabarnya? Sehat dan berkelimpahan berkat menyertai selalu ya, amin. Happy New Year. Selamat datang di Power Financial Learning by Kamu Punya Power. Di sesi ini kita akan membahas tentang mengenal dan menentukan target keuangan dengan smart. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Yuk kita sama-sama belajar. Output yang diharapkan setelah kelas ini, kamu mampu memahami pentingnya memiliki tujuan keuangan yang smart. Kamu mampu menuliskan 3 tujuan keuangan nih secara smart yang ingin kamu wujudkan di tahun 2025 ini. Dan kamu siap mengikuti challenge menabung 10.000 per hari by Kamu Punya Power. Mengapa sih harus punya target keuangan? Alasan utama kegagalan dalam mengelola keuangan adalah tidak adanya tujuan yang jelas. Target keuangan itu mampu memberikan arah dan motivasi dalam setiap pengambilan keputusan finansial. Jadi tuh si tujuan keuangan ini berfungsi sebagai mau kemana nih keuangan kita akan dibawa gitu ya. Dan itu juga membantu kita memotivasi kalau nanti mau spending money-nya tuh lebih wise. Kenapa? Karena ada motivasi ini mendekatkan gak sih sama tujuan keuangan atau malah membuat kita lebih jauh dari keuangan finansial yang sudah kita tentukan. Cara menentukan target keuangan smart. Yang pertama, target keuangan kamu harus spesifik. Ya, tujuan keuangannya tuh harus jelas. Jadi tentukan tujuan keuangan dengan sangat spesifik, which is yang jelas gitu ya. Contohnya nih, saya ingin memiliki dana darurat sebesar 10 juta. Ini contoh ya. Ini, saya ingin memiliki dana darurat sebesar 10 juta. Yang kedua itu measurable. Bisa diukur ya, terukur nih target keuangannya. Tadi kan contohnya adalah memiliki dana darurat sebesar 10 juta. Diukurlah tuh mencapainya gimana sih? Misalnya dengan menabung 1 juta per bulan selama 10 bulan. Maka itu akan tercapai gitu ya si target keuangannya. Ini yang syarat ketiga, achievable. Dapat dicapai, tujuan itu harus realistis. Jangan memaksakan diri menabung dalam jumlah besar jika kondisi tidak memungkinkan. Kenapa? Karena akan seperti bermimpi jauh, terlalu jauh, jadinya nggak akan capek gitu kitanya gitu ya, karena tidak realistis. Jadi target itu harus realistis sesuai kondisi keuangan. Tadi contohnya, saya ingin memiliki dana darurat sebesar 10 juta, dia pecah dengan menabung 1 juta per bulan selama 10 bulan, itu udah termasuk spesifik, measurable dan achievable karena sesuai dengan kondisi keuangan dan itu bisa di-achieve gitu ya. Berikutnya relevan. Relevan itu target keuangan tuh harus sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa akan datang ya si target keuangan. Jadi bukan yang menghalu biru gitu ya target keuangannya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup kamu saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir adalah time bound atau ada batas waktunya. Yang namanya target itu pasti ada timetable-nya. Karena tanpa timetable itu tidak akan bisa kita mengukur gitu apakah target keuangan kita ini kapan nih mau tercapainya gitu. Jadi harus ada batas waktu pencapaian. Tadi ya, saya akan mencapai dana darurat sebesar 10 juta misalnya pada Oktober 2025. Nah, jelas ya. Karena tadi dia menetapkannya dana darurat sebesar 10 juta, miserable-nya dia taruh di 1 juta per bulan dan itu pasti achievable dan sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini karena mungkin dana daruratnya belum tersedia dan batas waktunya adalah Oktober 2025. Ada lagi nih 3 contoh lain ya. Misalnya tahun ini mau menyelesaikan utang kartu kredit sebesar 5 juta dalam waktu 6 bulan misalnya ya. Berarti kurang lebih 800 atau 900 gitu ya setiap bulannya. Atau mungkin yang berikutnya menabung 10 juta untuk dana darurat dalam 1 tahun. Terus mungkin mengumpulkan 10 juta untuk liburan akhir tahun. Ini misal ya. Semakin spesifik, semakin semakin terlihat bagaimana sih caranya untuk mewujudkan target keuangan kita.
Aku challenge kamu ya, membuat 3 tujuan keuangan secara smart versinya kamu, di mana financial sheet-nya itu bisa di-download ya, itu di www.kamupunyapower.com. Dan kalau kamu tergabung di Power People Community Group, itu juga akan di-share nanti linknya ya. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Dapatkan ebook secara cuma-cuma, mulailah dengan target finansial yang jelas ya, dengan bergabung di Power People Community. Untuk kelas keuangan yang komprehensif hanya bisa diakses melalui www.kamupunyapower.com. Next, kita akan belajar cara mulai menabung kecil tapi konsisten. Itu adalah materi kedua di Januari 2025. Bye-bye, see you!